Oke, sahabat, jumpa lagi dengan saya Setiawan Joni. Di beberapa video saya melihat beberapa viewernya yang paling gede adalah nyari modal. Teman-teman juga masih kebingungan di situ. Silahkan chat dengan Mbak Siska, karena emang chat ke saya langsung itu, mohon maaf, saya juga kerja di lapangan, jadi saya jarang bisa membalas chat. Video aja udah vakum 2 bulan ini gak buat video. Ya, so kalau pengen chat silakan chat ke Mbak Siska atau Mbak Ayu, nanti bisa disampaikan sama saya, atau mungkin malam kalau bos saya pas slow atau saya luang, saya pasti akan jawab dengan cepat, atau bahkan saya kasih kesempatan buat telepon saya, ya itu free, totally free. Nah, ngomongin masalah modal, Mas, saya kasih video ini sebagai disclaimer ya, video ini sebagai disclaimer bahwa video materi yang saya sampaikan ini hanya untuk edukasi saja, bukan untuk dipraktekin. Sebagai contoh buat Anda bahwa ternyata bisa mencari modal dengan cara yang menurut saya nggak saya rekomendasikan untuk cara ini. Tapi silakan disimak ya. Tapi ingat, disclaimernya adalah materi yang saya sampaikan ini hanya untuk edukasi, bukan untuk dipraktekkan dan untuk mencelakai orang lain ataupun merugikan pihak bank. Ini caranya. Ya, satu, Anda bisa lihat ya. Pilihannya adalah Anda ke bank, Anda ke koperasi, ya, Anda utang. Baik utang dengan jaminan atau non jaminan. Efeknya gimana? Efeknya ditagih, ya karena utang tetap harus bayar. Dan salah satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan adalah hutang. Karena dosa hutang itu yang utangnya harus mengikhlaskan dulu atau memberi stempel lunas, baru Tuhan akan memberikan ampunan. Jadi kalau itu nggak diselesaikan, Tuhan nggak akan bisa. Rasul pun nggak bisa ngasih pengajuan syafaat, karena emang undang-undangnya seperti itu dibuat. Bukan Rasul nggak mampu, enggak, karena undang-undangnya seperti itu. Ya, utang harus dibayar, harus diselesaikan. Makanya kalau sahabat lihat di beberapa acara kematian itu kan motifnya atau yang membawa acara tentang untuk memimpin acara prosesi kematian itu kan pasti tanya, si fulan punya hutang, nanti tolong yang masih punya sangkutan tolong diselesaikan sama yang masih hidup atau kerabatnya, pasti seperti itu ya. Tapi ini caranya saya kasih tahu tidak untuk dipraktekkan. Satu, Anda bisa buka account di list bawah ini ya, pakai kartu kredit. Mas, kok ngajari jelek? Ya karena menurut saya selama 9 bulan ini saya ngajariannya baik dan Anda jarang ada yang praktek gitu loh. Ya, yang sudah praktek sih ada beberapa ya yang sempat kontak saya, tapi ada juga yang masih ngomongin hutang aja. Ini loh kenapa saya tunjukin bahwa saya buat video, saya buat materi itu bukan pengen menjerumuskan Anda untuk Anda hutang. Ya, karena bagi saya lebih baik Anda buat PO, lebih baik Anda jualan dulu daripada Anda cari modal dulu. Banyak kita, saya dulu pun seperti itu. Begitu mau usaha, intinya hutang. Apa yang terjadi? No, istri saya tuh, berapa saya hutang dia? Lewat kantornya, lewat kakaknya dia, lewat jabatannya dia, hutang saya banyak lewat dia. Ya kan? Apa yang terjadi? Bisnisnya banggok, macet di mana-mana, hutangnya tambah numpuk. Nah, saya nggak pengen Anda seperti itu. Ya, tapi materi yang saya sampaikan ini adalah saya kasih disclaimer bahwa ternyata emang ada cara-cara dalam tanda kutip bisa ngambil modal ya sekitar 10 sampai 20 juta ya. Ya, itu bisa Anda pakai. Caranya gimana? Satu, Anda pasang telepon rumah. Mas, pasang telepon rumah di mana? Cari itu yang di jalan-jalan ada buat stand IndiHome, Anda deh. Mas, aku mau masang triple play. Atau masang telepon, itu pasti nanti akan di-ACC. Ya, gampang. Nggak seperti dulu. Dulu tuh Anda kalau mau masang telepon harus nyembah-nyembah dulu, baru rumahnya bisa didalam. Sekarang enggak, mereka yang cari orang mau dipasang telepon rumahnya. Kenapa? Harus punya PSTN, harus punya sambungan telepon rumah, IKR, instalasi kabel rumah telepon. Kenapa? Karena pihak bank kartu kredit lebih suka orang yang rumahnya ada telepon rumahnya. Ya. Yang kedua, telepon kantor. Siapin telepon kantor kalau Anda bekerja, keren banget, ya kan? Anda bisa minta tolong sama orang kantor atau HRD di kantor bahwa Anda sedang pengajuan kartu kredit. Ya. Oke? Nah, Anda bisa lihat setnya
Di kantor. Jangan lupa, saudara Anda juga pasangkan telepon juga. Jadi pasang telepon 2. Mas, kok seperti itu? Ya gimana? Semua sudah saya kasih caranya dengan baik dan cermat. Anda tinggal praktek, Anda mengeluh terus gitu kan. Ini modelnya bukan kayak BLT yang dari pemerintah 600.000, 2 juta enggak. Ini model yang mau kita keluar itu sekitar 20 jutaan. Mau modal telepon kayak gitu nggak mau, bisa lah ya. Ya nggak baca kita bisa. Oke. Ya, telepon rumah estimasi pasang sekarang pasang baru triple play berapa? Nih. Sekitar around 450. Kok geleng terus toh? Tahu. Iya. Kalau dulu sih saya sekitar 355 udah bisa pasang triple play ya. Sekarang tuh estimasi sekitar 450 lah bisa pasang triple play. Satu buat rumah Anda, satu lagi buat saudara yang tidak tinggal serumah, entah sepupu, entah saudara, entah kawan yang diajak diaku sebagai saudara, boleh pasangkan, minta tolong. Nah, jadi gini, kondisinya dari pihak bank yang menerbitkan kartu kredit itu adalah bukan masalah gaji Anda yang gede, bukan masalah hidup Anda yang oke, tapi waktu dikonfirmasi ke kantor Anda, jawabannya sama. Anda bilang gaji Anda 10 juta, Anda bilang gaji Anda 15 juta. Anda cross check di kantor oke, Anda cross check di saudara yang tidak tinggal serumah oke, approve. Ya, pagu kredit Anda bisa 2 kali lipat dari gaji Anda, bahkan 3 kali lipat dari gaji Anda. Ya. Nah, kapan saat yang tepat? Saat yang tepat biasanya adalah Desember sama Juni ya. Ini kan kita masih ketemu Januari ya. Kita masih bisa ketemu Juni. Kita persiapkan dari sekarang. Nah, kalau kartu kredit dari karyawan bisa 20 jutaan ya. Kalau ngomongin 6 juta itu nggak level kita ya. Itu minggir dulu. Tapi kalau mau belajar yang 20 jutaan silakan rapat ya kan. Nah, gimana caranya adalah Anda harus samakan. Jadi asas bank itu adalah prudent, percaya. Anda ngomong gajinya 8 juta. Waktu dicek di kantor cuma 6 juta. Dicek di teman Anda bilangnya 15 juta. Ini 3 data kan nggak valid. Ya. Jadi Anda harus samain dulu nih. Udah saya list di sini, ya. Orang kantor bilang 15 juta, Anda dengan percaya diri bilang 15 juta, kawan Anda pun harus bisa bilang 15 juta. Makanya harus standby, ya kan? Dari situ nanti akan ada survei di kantor, atau lebih gampang sih tolong kartunya dijatuhkan di kantor. Perbedaan permintaan kartu dijatuhkan di kantor sama perbedaan kartu dijatuhkan di rumah lebih tinggi validasinya untuk dipindah di kantor. Oke, ya. Nanti tinggal ngomong sama orang kantor, minta tolong sama orang kantor, komunikasi yang dibangun dengan baik, Mbak, minta tolong nanti kalau ada telepon, ya, tolong gaji saya sekian, tolong saya kerja di bagian ini, tolong dikondisikan, ya. Jadi kalau asal produknya dapat, Anda approve, ya. Di telepon, 3 telepon datanya oke semua, cek lokasi benar Anda bekerja di PT itu, Anda dapat. Nah, kenapa saya lebih prefer kalau ngomongin walaupun ini disclaimer, lebih seneng ngomongin kartu kredit, karena kartu kredit lebih bagus daripada pinjol, ya. Pinjol itu Anda dapat sekitar 2 juta, 3 juta, paling tinggi 3 juta lah ya. Itu aja Anda harus pengajuan kedua. Kalaupun pengajuan pertama, Anda itu cuma dapat sekitar 600.000 sampai dengan 1,5 juta. Itu pinjol. Dan yang kedua, ya, kalau dipinjol, semua kontak Anda itu ditelepon. Semua sosial media Anda itu pasti akan di-call bahwa Anda punya utang. Kalau kartu kredit tidak. Kartu kredit itu hanya meng-call orang-orang kantor Anda, orang-orang di sekitar Anda kalau Anda telat bayar. Ya. Jadi prosesnya berapa hari, Mas? Prosesnya sekitar 14 hari kerja. Yang paling cepat, dokumennya oke, valid semua, itunya oke semua, Anda akan proof dapat kartu kredit dengan pagu. Kalau saya sih ngajarin Anda minimal 20 juta. Ya. Mas, kalau 20 juta dokumennya apa aja disiapin? Nah, silahkan ke kolom di bawah komentar, ya. Nanti akan saya jawab di situ, walaupun ini disclaimer. Nah, terus kalau mau ngadepin Juni, kenapa Juni? Kenapa Juli? Kenapa Desember? Karena gini. Orang-orang marketing, orang-orang lending di bank, ya, kartu kredit, itu juga pusing, nggak bisa ngucurin kredit. Anda kena BI checking, Anda nggak layak survei, Anda nggak layak telepon,
Anda nggak layak dapat pinjaman kartu kredit, mereka pun pusing. Nah, dengan melakukan yang saya paparkan tadi, ya, nomor telepon teman Anda kondisikan, terus teman kantor Anda, HRD Anda kondisikan, minta bantu, Bu, saya mau bikin usaha, saya minta tolong, nanti kalau ada pihak bank yang telepon, tanya kerjaan saya, tolong dijawab seperti ini. Bisa, silakan. Ya, tapi ingat, duitnya dipakai buat usaha, bukan buat beli handphone baru nih. Kayak handphone baru yang dibeli istri saya itu. Ya, kayak ini joke doang. Dia pun nuntut ke saya banyak. Oke, ya. Kalau dapat pinjaman pun dapat tetap buat usaha. Biasanya tuh kita untuk beli ini, beli itu, sisanya buat usaha. Dan Anda pun nggak piawai buat jalanin uang yang sisa itu buat usaha. Akhirnya apa? Akhirnya Anda terbelit hutang atau terlilit hutang, dikejar-kejar debt collector, ditelepon di kantor, bla 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 dan lain-lain. Oke? Sampai di sini paham? Gak paham? Silahkan komentar di kantor, akan saya buatin video yang berikutnya. Tapi jawaban-jawaban pertanyaan Anda pun akan saya skip untuk saya jawab di video-video berikutnya. Oke? Dari situ nanti Anda akan dapat kartu kreditnya. Kartu kredit ini adalah pinjaman lunak tanpa bunga dengan masa waktu 30 sampai 45 hari kerja. Ya, kalau Anda bisa segera balikin, ya. Kalau sudah dapat kartu kredit gimana, Mas? Jangan dipakai buat usaha. Nggak boleh. Gimana caranya? Nah, kalau sudah punya kartu kredit, caranya gini. Carilah peluang yang kira-kira dalam 1 hari jadi uang. Contoh, Anda pengen jual mesin cuci, ya kan? Cari dulu ordernya, jangan beli mesin cuci dulu. Itu yang nggak boleh, itulah kesalahan kita ya. Cari orang yang mau beli mesin cuci dulu, Bu, DP 50% atau DP 30%. Kan dapat DP itu 30%. Beli mesin cucinya, ya kan? Pas waktu bayar pakai kartu kredit. Pas nganter mesin cucinya ke rumah customer, minta ambil duit penuhnya, duitnya langsung dibayarin buat kartu kredit. Jadi Anda dapat margin 200.000 sampai 300.000, duit pokoknya Anda kembaliin ke kartu kredit. Itu yang benar. Jadi nggak tunggu 1 bulan Anda baru bayar, itu yang benar. Kenapa? Saya pernah melakukan kesalahan itu, teman-teman. Saya nggak pengen Anda pun melakukan kesalahan yang sama. Ingat ya, ini disclaimer, saya ngajari hal yang seperti ini. Kalaupun Anda gunakan ini dengan baik, saya percaya ini pun bisa jadi lahan yang baik untuk dapatin modal. Cuma 20 juta minimal, ya. Mas, kalau saya pengen ini Mbak, modalnya 30 juta gimana? Caranya tidak harus bekerja. Anda kan ini dari Januari sampai Juni kan masih ada 6 bulan, ya kan? Nah, 3 bulan buat rekening. Minta tolong, ya, minta tolong. Buku tabunganmu, ATM-mu, tokenmu, HP-mu kasih saudaramu yang uangnya banyak. Mbak, tolong. Ini transferan 60 juta langsung ngambilin lagi. Jadi buat arus kas. Jadi kita buat goreng rekening, ya. Karena nanti rekeningmu akan dibuat, jadi itu ngomongin tentang CV, ya. Jadi kalau pengen pagunya jauh lebih tinggi, 30 sampai 100 juta, caranya adalah Anda kecil-kecilan harus punya usaha di rumah. Mas, usahanya apa? Gampang. Usaha makanan frozen food boleh, usaha komputer boleh, usaha mesin cuci boleh. Maksudnya harus banyak, enggak, 1 taruh di rumah boleh juga. Nanti kan ada orang survei itu, buat CV Anugerah Abadi, rekeningnya 3 bulan. Nah, dari total rekening mutasi kredit, mutasi debit 3 bulan tadi, itu yang kita ajukan ke bank untuk dapat kartu kredit level pengusaha kecil. Itu pagu kreditnya 30 sampai 100 juta coy. Yuk, kalau mau lebih lengkap silahkan tulis di komentar, saya akan buatin video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.